Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam Bu Eni. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Eni. alhamdulillah sehat juga. Lagi nggak ada kegiatan nih Mbak? Ya, Bu? alhamdulillah. Oh. Agak longgar. Oh iya, berarti boleh lah ya saya minta waktunya sebentar untuk kegiatan dialog pasca observasi kemarin. Oh ya, bisa. Oke, terima kasih banyak waktunya ya Bu. Ya. Oke, kemarin kan Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya, di observasi. Nah, perasaan yang dirasain sama Bu ini setelah menyajikan pembelajaran di kelas kemarin gimana itu? Tentunya setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas nih Bu Eni, saya merasa lebih lega ya karena sudah menuntaskan satu kewajiban sebagai guru. Kemudian saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran sesuai RPP yang saya rancang. Kemudian saya juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, juga menerapkan KSE di dalam pembelajaran tersebut. Oke, berarti kemarin pembelajaran yang Ibu bawakan kemarin itu pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya Bu ya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Kemudian dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ning kemarin di kelas udah sesuai dengan rancangan perencanaannya itu? Oke. Kalau saya merasa dalam pembelajaran kemarin ya, saya sudah merasa sesuai karena saya sudah menjalankan proses pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, juga sesuai dengan alur pembelajaran yang saya rancang. Oke, berarti sudah sesuai ya Bu ya dengan RPP yang Ibu buat seperti itu ya Bu ya, sesuai dengan tahapannya juga tentunya. Kemudian coba sih Ibu ceritakan nih hal-hal yang dirasa oleh Ibu itu sudah memuaskan dari proses pembelajaran kemarin di kelas itu ya. Sebelum saya melakukan proses pembelajaran, kan saya merancang beberapa rancangan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian dalam proses pembelajaran saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran bersama murid dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian murid juga antusias dalam pembelajaran walaupun mungkin ada beberapa kendala karena bahasa Inggris kan bukan bahasa ibu mereka ya, dia lebih kental dengan bahasa daerah. Mungkin itu. Kemudian ada juga sesuatu yang menyenangkan, yaitu misalkan bisa mengerti, murid-murid bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Itu mungkin salah satu yang bisa saya ceritakan ke ini. Oke, berarti itu merupakan apa ya, sangat memuaskan ya Bu ya. Anak bisa memahami apa yang Ibu perintahkan. Sementara ini kan Ibu bahasa Inggris ya Bu ya, jadi bahasa luar bukan bahasa kita sehari-hari. Iya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang Ibu Ning tuliskan di rancangan ketika mau pembelajaran itu kira-kira sudah tercapai kah atau gimana? Iya. Dalam proses pembelajaran tersebut, rancangan RPP yang saya terapkan di pembelajaran sudah saya terapkan di dalam pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya rancang dalam RPP itu juga sudah saya saya terapkan, kemudian sudah tercapai dalam pembelajaran. Mungkin walaupun secara kalau maksimal 100% mungkin belum 100%, tapi lebih ke lebih dekat ke maksimal 90 sekian lah ya. Oke, berarti dari tujuan pembelajaran yang Ibu rancang itu ya sudah mendekati tercapai lah ya, bisa dikatakan tercapai lah karena anak itu sudah bisa mengerjakan apa yang ditugaskan oleh gurunya ya. Kemudian dari proses pembelajaran yang Ibu Ning lakukan kemarin, ada nggak kesulitan dari siswanya? Oke. Karena saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, saya menyadari bahwa bahasa Inggris itu kan bukan bahasa asli murid-murid di sini. Mereka lebih kental dengan bahasa daerah yang notabene itu bahasa daerah itu lebih sulit daripada menghilangkan
menghilangkan kebiasaan pengucapannya ya. Yang pertama itu dalam berbahasa terutama. Jadi kesulitannya anak-anak mungkin kalau kita mengucapkan full 100% pembelajaran menggunakan bahasa Inggris itu agak ada kendala. Tetapi kalau dikombinasikan dengan bahasa nasional mungkin agak memudahkan mereka. Dan kesulitan yang lain itu mungkin karena itu tadi saya sampaikan bahwa anak-anak itu dengan latar belakang daerah yang bermacam-macam, pengucapan bahasa daerah mungkin dialek mereka juga mempengaruhi. Jadi dalam pronunciation pengucapan bahasa dan sedikit dalam penulisan mereka masih agak-agak ada kekurangan. Jadi itu ya Bu ya kesulitannya karena kan emang bahasanya ya bahasa Inggris, bahasa orang seperti itu, bukan bahasa sehari-hari. Kadang pakai bahasa kita sehari-hari aja bahasa Indonesia mereka masih sulit seperti itu ya, apalagi ini bahasa orang, bahasa luar seperti itu. Oke. Kemudian itu tadi kesulitan dari muridnya. Nah sekarang kesulitan dari Buninya sendiri untuk melakukan proses pembelajaran di kelas bahasa Inggris ini loh. Ini kalau dibilang agak kesulitan mungkin hambatan dalam pembelajaran yang berkaitan dalam proses pembelajaran. Yang pertama mungkin tadi perbedaan bahasa yang tadi ya, karena latar belakang bahasa daerah yang begitu kental. Kemudian mereka juga belum apa ya, penggunaan bahasa Indonesia itu belum EYD ya, belum maksimal. Jadi termasuk penggunaan bahasa Inggris juga agak ada kesulitan. Jadi saya mengkombinasikan dengan beberapa bahasa, yaitu pendekatannya dengan tidak full 100% bahasa Inggris di dalam kelas, tapi mengkombinasikan dengan menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia dalam menyampaikan beberapa materi penting, seperti menyampaikan alur pembelajaran. Oh iya, berarti itu ya Bu ya kesulitannya karena bahasanya itu beda. Emang bener anak-anak itu kan bahasa Indonesianya aja belum lurus seperti itu kan, apalagi ini harus berbahasa Inggris, harus tahu artinya, tujuannya tuh kemana seperti itu kan. Nah dari kesulitan-kesulitan yang Ibu Ning hadapi di kelas kemarin itu ada nggak apa ya untuk mengatasinya tuh seperti apa? Tentu dalam kita menyikapi dalam proses pembelajaran, ketika ada hambatan atau kendala dalam proses pembelajaran, maka kita harus secara aktif menganalisa apa kendalanya. Kemudian karena yang pertama tadi saya mempunyai hambatan komunikasi yang belum 100% terbangun karena perbedaan komunikasi mereka menggunakan bahasa daerah dengan dialek bahasa daerah, maka saya mengkombinasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Misalkan dalam menyampaikan materi, mungkin di awal prolog mungkin salam, greeting mungkin saya bisa menyampaikan dengan bahasa Inggris, kemudian anak-anak bisa menjawab dalam pakai bahasa Inggris. Kemudian ketika menyampaikan tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran, kemudian saya kombinasikan ada beberapa pakai bahasa Inggris, kemudian saya sampaikan dengan kombinasi pakai bahasa Indonesia, biar anak-anak juga memahami apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, setelah saya mengkombinasikan dengan beberapa bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau Inggris dan bahasa Indonesia, kemudian saya juga mengkombinasi supaya ada pembelajaran yang bervariasi menggunakan media pembelajaran seperti menggunakan media gambar atau media lagu, biar anak-anak interaksi, bisa juga membangun motivasi belajar mereka dalam kelas. Oh iya, itu ya Bu ya. Berarti alternatifnya yang untuk pembelajaran untuk mengatasi kesulitan tadi ya itu menganalisis kendalanya dulu, kemudian mengkombinasikan bahasa, ada bahasa Inggrisnya, kemudian artinya itu apa biar anak paham seperti itu ya. Ya kemudian media pembelajarannya juga. Kemudian hal-hal apa aja sih Bu yang Ibu merasa sudah mantap nih dalam pembelajaran kemarin ya, dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu tentunya kan ada hal-hal yang sudah mantap, kemudian ada yang perlu ditingkatkan lagi. Kalau dalam beberapa hal yang saya rasa sudah
pembelajaran yang saya lakukan bersama murid di dalam kelas, anak-anak lebih antusias dengan apa ya, menggunakan media. Contohnya media gambar. Ketika saya kasih pemantik, misalkan dengan pertanyaan pemantik, kemudian saya sampaikan beberapa gambar yang kemudian saya belum mengasih tahu bahwa gambar itu apa, anak-anak kita suruh mengamati, mengobserv, kemudian mengidentifikasi gambar itu secara spontan dan ini di luar kita ternyata anak-anak bisa sebenarnya gitu. Jadi menggunakan media pembelajaran melalui gambar atau lagu dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya yang mantap yang saya sudah lakukan dalam kelas itu membangun kolaborasi anak dalam pembelajaran melalui diskusi, kemudian menyiapkan pembelajaran yang bervariasi. Mungkin itu aja. Oke. Kemudian yang perlu ditingkatkan ada? Yang perlu ditingkatkan mungkin ini ya, karena kadang motivasi anak dalam belajar bahasa Inggris itu kan pasang surut ya, karena mungkin terkendala karena mereka juga agak ada kesusahan dalam bahasa itu tadi. Mungkin lebih membangun motivasi anak untuk tetap belajar, semangat belajar bahasa Inggris, menyampaikan kelebihannya kalau anak-anak menguasai bahasa Inggris. Kemudian yang ininya mungkin saya akan lebih menyiapkan media pembelajaran lebih bervariasi aja ya, mungkin bisa anak lebih interest, tertarik untuk lebih belajar bahasa Inggris lagi. Oke. Seru juga ya Bu ya, belajar bahasa Inggris susah-susah gampang ya, penuh tantangan ternyata. Dari pembelajaran yang kemarin nih, itu kan tentunya kita merefleksi dan mengevaluasi. Nah, kira-kira untuk pertemuan selanjutnya itu apa yang mau Bu Ning lakukan? Oke. Tentu dalam evaluasi refleksi dari hasil pembelajaran, saya menganalisa bahwa untuk melakukan pembelajaran di pertemuan berikutnya, saya harus lebih menyiapkan pembelajaran yang lebih matang lagi. Jadi saya menyiapkan RPP yang sesuai dengan kondisi kita di sekolah, kemudian kebutuhan anak di dalam kelas. Kemudian yang lebih penting, karena ini juga menarik motivasi anak, tentunya untuk menyediakan media pembelajaran yang bisa juga memotivasi anak untuk lebih tertarik, lebih belajar lagi, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana saya menciptakan pembelajaran di kelas itu yang pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak. Oke. Berarti untuk kedepannya tentunya akan memperbaiki ya Bu ya dari pembelajaran sebelumnya, dari kendala-kendala seperti itu kan. Berarti akan melakukan persiapan lebih matang lagi, kemudian membuat atau menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi seperti itu kan, dan mudah dipahami tentunya. Apalagi ini bahasa Inggris kan. Ya. Kemudian juga menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Oke. Mungkin demikian ya Bu Ning untuk pada observasi kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya tunggu kabar selanjutnya untuk perubahan-perubahan ke depannya tentunya. Terima kasih banyak ya Bu Ning. Sama-sama Bu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.